Perkenalkan, saya Rapsodian Sekartungga. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bidang Pekerjaan Sosial LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Saat ini, saya melakukan PPL di SMK Negeri 7 Surakarta, program keahlian pekerjaan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini sehat semua ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dan menyanyikan yel-yel terlebih dahulu. Untuk Mas Ardian, dipersilakan maju ke depan. Siap, gerak. Doa dimulai. Selesai. Indonesia. Pancasila. Pancasila. Indonesia. SMK Negeri 7 Kebanggaan Dharma. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Oke, saya absen dulu ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ival. Ival kenapa? Sakit ya. Ada lagi? Julian. Julian kenapa? Sakit. Terima kasih. Kita doakan ya, semoga teman-teman kita yang sakit lekas diberi kesembuhan ya, bisa masuk kembali. Oke, hari ini kita akan belajar tentang analisis masalah sosial ya. Sebenarnya pembelajarannya terkait dengan teknik pengumpulan data ya. Tapi sebelum kita mengumpulkan data tentang masalah klien, kita harus tahu dulu masalah yang nantinya akan kalian tangani di lapangan, gitu ya. Nah, ini ada sedikit 4 gambar ya. Di sini ada 4 gambar. Ada yang bisa menjelaskan gambar 1 itu apa? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Betul ya. Gambar 1 menunjukkan permasalahan fakir miskin atau kemiskinan. Lalu gambar 2 ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Gambar 2 menunjukkan permasalahan sosial penyalahgunaan narkoba. Oke. Betul ya, gambar 2 menunjukkan penyalahgunaan nafsa ya. Terus gambar 3 ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Gambar 3 menunjukkan permasalahan sosial penyandang disabilitas. Oke, terima kasih ya. Betul ya. Gambar 3 menunjukkan penyandang disabilitas. Lalu lanjut ke gambar 4. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Gambar 4 menunjukkan permasalahan sosial komunitas adat terpencil. Komunitas adat terpencil. Betul semua ya. Ya, jadi sudah bisa ya menganalisis ya, melihat permasalahan-permasalahan yang ada di gambar ini. Nah, keempat permasalahan ini adalah contoh ya, salah 4 permasalahan yang nantinya akan kalian tangani di lapangan ya, seperti itu. Lalu nah, ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini ya, karena ini elemen baru terkait dengan teknik pengumpulan data tentang masalah klien. Nah, lalu kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dapat menganalisis ya, menganalisis masalah sosial. Baru nanti yang kedua dapat menyusun ya, atau melakukan wawancara, menyusun pedoman wawancara dan melakukan wawancara untuk menggali masalah klien. Nah, itu yang kedua. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Budian akan mengadakan pretest dulu ya. Pretest ini tujuannya apa? Asesmen awal, sejauh mana, sesiap mana kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Silahkan keluarkan HP-nya, bisa di-scan barcode-nya, terus bisa mengerjakan 5 soal. Ya, di situ ada 5 soal.
yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Nanti skor minimal itu ada 5 poin ya, satu nomor itu 5 poin. Nanti skor maksimalnya 25 poin ya. Nanti poinnya akan tertera di akhir setelah kalian mengerjakan semua soalnya. Sudah ya? Sudah tahu skornya? Oke, yang skornya berkisar dari 20 sampai 25 siapa? Wah, banyak sekali ya. Oke. 1000 ya. Terus yang skornya 10 sampai 15. 10 sampai 15. Berarti yang di bawah 10 nggak ada? Udah nggak ada ya? Wah, berarti udah siap banget ya. Oke, ya. Kita lanjutkan. Ya, jadi hari ini adalah skornya. Yang 20 sampai 25 itu masuk ke kategori sangat menguasai. Yang 10 sampai 15 itu menguasai. Yang di bawah 10 itu belum menguasai. Tapi kelas ini rata-rata sudah sangat menguasai ya. Oke, bagus. Aturan main hari ini adalah peserta didik nanti setelah Budian menjelaskan materi itu mengerjakan LKPD. Lalu pembelajarannya ini Budian menjelaskan dulu ya, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi Budian menjelaskan materi, nanti kita lihat video bersama-sama, baru nanti kalian mengerjakan LKPD dan mempresentasikannya di depan. Gitu ya. Nah, kita lihat video dulu. Ya, silahkan. Kemensos optimis mampu ikut menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara video ini Budian ambil di kartu keluarga sejahtera. YouTube-nya Kemensos ya, Kementerian Sosial RI. Adalah dengan cara ya, ikut situ terlihat permasalahan sosial yang selama ini tidak terdata karena tidak memiliki kartu keterangan baik berupa kartu keluarga ataupun KTP. Mereka diregistrasi untuk bisa mendapatkan bantuan sosial melalui kartu keluarga sejahtera. Masalah kemiskinan itu adalah masalah yang sangat kompleks ya. Di situ terlihat ya, dari lingkungan kumuh, rumah tidak layak huni, gelandangan, pengemis ya, terlihat semuanya di situ. Pendataan itu basisnya adalah RTSM, rumah tangga sangat Nah, masalah-masalah itu nanti yang akan kalian tangani ketika di lapangan. Tidak punya kartu keluarga tidak akan terdata. Ya, itu ya videonya. Jadi karena permasalahan kemiskinan itu adalah masalah yang kompleks dan sangat banyak populasinya di Indonesia, makanya 60% dana Kementerian Sosial itu dialokasikan ke PKH ya, atau program keluarga harapan. Untuk apa sih? Untuk satu ya, bagi warga yang tidak mampu atau warga miskin. Yang kedua sasarannya apa lagi? Penyandang disabilitas. Selain itu ada apa lagi? Lansia, terus ibu hamil dan ibu yang memiliki anak usia sekolah. Ya, jadi itu adalah PR Kementerian Sosial. Ya, PR-nya selain dari Kementerian Sosial apa? Bekerja sama dengan kalian sebagai pekerja sosial itu tadi untuk apa? Mengentaskan kemiskinan. Caranya gimana? Dengan memberdayakan ya, memberdayakan warga masyarakat yang ini tadi masuk kategori tidak mampu ya. Bentuknya pemberdayaan ya melalui program keluarga harapan seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke materi ya. Di sini ada pengertian masalah. Masalah yaitu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, itu pengertian dari masalah. Terus kalau masalah sosial ya, ini adalah suatu kondisi di mana ya terdapat perilaku ya, terdapat perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat secara bersama-sama sepakat untuk mengatasi permasalahan itu. Contohnya apa coba tadi? Yang di video apa aja? Masalah sosial apa aja tadi? Yang dari video? Apa?
kemiskinan. Terus apa lagi tadi yang digambar? Penyandang disabilitas. Apa lagi? Komunitas adat terpencil, ya, itu adalah contoh dari permasalahan sosial. Ya, silakan masuk. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini ada empat faktor penyebab munculnya masalah sosial, ya. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, ya. Ada yang bisa menjelaskan contohnya? Faktor ekonomi, contohnya permasalahan apa? Kemiskinan, betul banget. Terus yang kedua ada faktor psikologis, ya. Contohnya apa faktor psikologis? Ya, depresi, orang dengan gangguan jiwa. Ya, terus selanjutnya ada faktor biologis. Ada yang bisa menjelaskan contohnya faktor biologis? Ya, wabah penyakit. Seperti kemarin ya ada pandemi COVID-19, ya, itu masuk ke faktor biologis. Lalu yang terakhir ada faktor budaya. Yang mana biasanya faktor budaya ini permasalahan yang muncul adalah konflik antar suku, ya. Itu sering ya kita jumpai ya permasalahan konflik antar suku itu. Nah, lanjut, jenis masalah sosial, ya. Jenis masalah sosial itu ada dua. Yang pertama konvensional dan yang kedua kontemporer. Konvensional itu adalah permasalahan yang sudah ada sejak zaman dulu, ya. Bahkan sampai sekarang itu masih ada. Contohnya apa? Permasalahan sosial yang sudah ada dari sejak zaman dulu, apa contohnya? Kemiskinan, ya, itu contohnya. Lalu yang kedua itu ada masalah kontemporer atau yang seiring perkembangan zaman itu baru muncul sekarang. Contohnya kayak HIV/AIDS, ya, terus penyalahgunaan nafsa, ya, yang baru muncul sekarang inilah. Tuh. Nah, oke. Selanjutnya ada LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Ini cara pengerjaannya adalah berkelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok menganalisis, ya, terkait faktor penyebab masalah sosial. Contohnya itu seperti apa, ya? Kemudian jelaskan dulu. 4 kelompok. Ya, jadi menganalisis faktor penyebab masalah sosial. Sini ada faktor biologis. Oke. Ya, jadi nanti silahkan di kolom ini dijelaskan fenomenanya seperti apa, ya. Misal faktor biologis. Oh, permasalahan sosial yang berkaitan dengan faktor biologis itu apa? Dituliskan di sini. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, gitu ya. Ini faktor psikologis, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor ekonomi. Ya, silakan untuk diskusi ya, bisa melingkar ya atau menghadap ke belakang ya untuk diskusi dengan teman-teman lainnya. Boleh buka materi ya yang didiskusikan. Kenapa? Jangan lupa ya nama kelompoknya ditulis. Tentukan satu orang nanti maju ke depan untuk presentasi masing-masing kelompok ya. Satu orang. Misal nanti kelompok apa? Budaya, nanti yang maju Chelsea ya presentasi ke depan, atau Arlaza maju ke depan. Oke, sudah selesai semua ya diskusinya, hasilnya sudah dituliskan ke LKPD. Oke, mulai dari kelompok ekonomi, silahkan maju ke depan untuk presentasi. Ya, Krisna, Aci, silahkan maju ke depan dipresentasikan. Faktor ekonomi, masalah tentang faktor ekonomi di lingkungan sekitar kita adalah 1. Kemiskinan, 2. Pengangguran, 3. Kriminalitas, 4. Anak jalanan. Ya, betul semua? Oke, beri tepuk tangan temannya. Terima kasih. Ya, bagus
bagus ya. Oke, selanjutnya kelompok biologis. Silakan maju ke depan. Putria sama Zaskia, yuk. Jenis masalah sosial, faktor biologis. Fenomena di lingkungan sekitar tempat tinggal. 1. Wabah penyakit menular. 2. Virus penyakit baru, contohnya COVID-19. 3. Makanan yang ilegal. Biasanya juga terjadi karena minimnya fasilitas kesehatan yang layak dan kondisi ekonomi. Ya, luar biasa ya, sudah bagus ya. Oke, beri tepuk tangan temannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok budaya. Silakan. Faktor budaya. Masalah faktor budaya di lingkungan sekitar tempat tinggal. 1. Kenakalan remaja. 2. Kebiasaan, kecenderungan atau mode perilaku yang mewakili cara berperilaku. 3. Adanya penemuan baru. 4. Pengaruh jumlah penduduk. 5. Munculnya konflik. 6. Keterbukaan pada lapisan masyarakat. Ya, bagus ya, beri tepuk tangan temannya. Terima kasih. Oke, kelompok yang terakhir psikologis ya. Hasilnya Faktor psikologis. ODGJ kebanyakan mengalami depresi akibat kondisi ekonomi yang kurang mencukupi, gangguan cemas atau ketakutan yang berlebih hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Suasana hati yang berubah-ubah dalam periode-periode tertentu, marah berlebihan sampai mengamuk dan melakukan tindakan kekerasan. Halusinasi dan perilaku tidak wajar seperti teriak-teriak tidak jelas, berbicara dan tertawa sendiri. oke, ya luar biasa. Terima kasih, beri tepuk tangan temannya. Ya, oke, terima kasih yang sudah presentasi ke depan. Ya, presentasinya sudah bagus, hasilnya juga sudah bagus ya, sudah sesuai kan ya masalah sosial ya, seperti psikologis tadi ya, muncul masalah depresi ya, terus bipolar ya kan, munculnya halusinasi itu tadi, skizofren ya, terus masalah ekonomi ya, timbulnya kriminalitas itu sudah betul, terus apa namanya, kemiskinan ya, sudah bagus semuanya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, silahkan. Contoh jenis masalah sosial konvensional dan kontemporer. Ya, sebelum Budian jawab, ada teman-teman yang mau menjawab? Ya, oke, silahkan Meta. Masalah sosial konvensional yaitu kemiskinan dan pengangguran. Ya, Masalah kontemporer penyalahgunaan nafsa dan kerusakan. ya, oke, terima kasih. Ya, jawabannya sudah bagus ya. Jadi masalah konvensional itu adalah masalah yang sudah ada sejak zaman dulu ya. Contohnya apa tadi? Kemiskinan, pengangguran ya, itu sudah sesuai. Terus masalah yang kedua, jenis masalah yang kedua itu adalah masalah kontemporer yang ada sekarang-sekarang ini. Contohnya apa? Penyakit HIV/AIDS ya, itu kan baru muncul sekarang ya. Dulu belum ada, tapi sekarang muncul permasalahan sosial baru. Oke, masuk ke, masih ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya, cukup ya. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan ya pembelajaran hari ini, kita belajar tentang apa? Ayo. Oke, silakan. Hari ini saya dapat belajar tentang masalah sosial, Iya. menganalisis faktor penyebab masalah sosial, Iya. dan jenis masalah sosial. Ya, sip. Oke, bagus ya. Jadi kesimpulannya adalah ya hari ini kita tahu ya dapat menganalisis terkait dengan permasalahan sosial yang akan kalian tangani. Yang kedua tadi apa Mbak? Menganalisis faktor penyebab masalah dan memahami jenis masalah sosial. Ya, itu ya yang kita pelajari hari ini. Oke, sebelum Budian tutup, tepuk semangat. Aku bisa. Aku bisa. Kita bisa. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk hari ini. Ya. Oke, pembelajaran hari ini Budian akhiri. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat nanti kalian gunakan ketika sudah praktek kerja lapangan di lapangan ya, menjadi pekerja sosial yang profesional. Oke ya. Budian tutup pembelajaran pada siang hari ini.
sebelum Budian tutup, kita menyanyikan lagu daerah dulu yang akan dipimpin oleh Ardian. Ya, silakan maju ke depan untuk memimpin lagu daerah Gundul-Gundul Pacul ya. Sebelum kita akhiri, setelah menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul, nanti berdoa terus pulang. Yuk. Ya, disiapkan. Siap, gerak. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul gemblelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gemblelengan, wakul glimpang segane dadi saklatar, wakul glimpang segane dadi saklatar. Dipimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Budian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.